Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa lagi di dapur Ansyakia. Kita kali ini akan buat apa ya? Kita coba-coba kita membuat bolu karamel yang lagi viral, tapi kita membuatnya tanpa telur seperti biasa. Kita buat yang versi ekonomis. Kita siapkan 14 sendok makan gula pasir, kita lelehkan seperti ini. Tidak diaduk ya teman-teman, kita cuman ditekan-tekan saja seperti ini supaya gulanya mencair seperti itu. Kita tunggu sampai gulanya mencair. Ini pakai api kecil ya teman-teman. Nah seperti ini gulanya sudah agak mencair. Kemudian kita siapkan air panas yang mendidih, yang baru mendidih dikit-dikit. Kemudian kita siramkan ke dalam gula ini sebanyak 300 ml airnya ya. Nah seperti ini kita aduk supaya tidak ada yang mengendap di bawahnya. Kita aduk seperti ini. Kalau ada yang menggumpal itu akan kerasa teman-teman. Kemudian kita masukkan 3 sendok mentega dan kita tunggu sampai meleleh menteganya. Kemudian kita siapkan 14 sendok makan terigu yang tadi disisihkan ya supaya dingin air gulanya. Kemudian kita campurkan dengan 3 sendok makan tepung maizena. Boleh maizenanya, boleh juga kalau tidak ada maizena boleh sama tapioka teman-teman. Kemudian sudah dingin, kita masukkan air gulanya sedikit-sedikit. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan sampai ada yang bergerindil teman-teman, nanti disaring saja kalau kita rasa. Nah seperti ini. Kalau kita rasa ini terigunya, kan kadang terigu itu ada yang menggumpal-gumpal dikit gitu ya, karena biasanya suhu dingin juga biasanya terigu jadi menggumpal. Jadi sebaiknya kita saring saja adonannya seperti ini supaya tidak menggumpal, tidak ada terigu yang menggumpal seperti itu.
kita percepat saja supaya teman-teman tidak kelamaan. Seperti ini sampai semuanya habis disaring. Ini yang gede sebaiknya teman-teman, karena aku lupa naruh saringan yang gede, jadi ini pakai saringan yang kecil jadi agak lama. Kemudian kita taburkan setengah sendok teh soda kue. Di sini hanya pakai soda kue teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat resep yang lain, ini kita versi ekonomis bolu karamelnya. Jadi bahannya seadanya, dikocok biasa saja dan tidak pakai telur. Nanti kita juga buat bolu gula merah teman-teman yang tanpa telur. Nanti tunggu ya tanggal mainnya, masih dalam proses editing. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Loyangnya sudah diolesi mentega dan sudah ditaburi terigu ya, supaya nanti tidak nempel, tidak lengket bolunya. Nah, ini menjadi 2 loyang teman-teman. Tapi yang satu enggak terlalu penuh. Dan ini menjadi 2, yang satu dikukus dan yang satu lagi dibakar, biar nanti teman-teman bisa melihat hasilnya kalau dikukus seperti apa dan kalau dibakar seperti apa. Nah, kita yang kecilnya ini pakai oven yang sudah dipanaskan teman-teman. Jadi kalau ketika kita buat kue atau kita buat bolu itu ovennya harus dipanaskan, dandangnya juga harus dipanaskan dulu. Baru ketika sudah panas, misalkan kalau oven itu 10 menit dipanaskan, kalau dandang sampai airnya mendidih, baru kita menaruhkan kue di atasnya seperti itu. Nah, ini mengembang ya. Ini karena adonannya sedikit jadi tidak terlalu tinggi, karena memang tadi sisa gitu ya, sisa adonan. Ini empuk teman-teman, enak, biasa, khas bolu karamel saja, agak seperti itulah, agak rasanya kan kalau karamel itu khas gitu ya, seperti itu. Kita potong-potong nanti kalau sudah agak dingin. Nah, seperti ini tuh mengembangkan. Ini tidak terlalu mengembang karena memang tadi adonannya sedikit yang dimasukkan ke dalam loyang yang dibakar. Nah, tuh kan empuk. Aduh, kapotek. Tuh, ini empuk teman-teman. Kita potong-potong memakai plastik seperti ini, atau teman-teman bisa memakai pisau yang dialasi plastik. Tuh kan ini pendek ya, tapi ini sudah mengembang seperti ini tuh, mengembang. Apalagi kalau tinggi pasti dia akan mengembang banget. Tadi adonannya aku memang bukan untuk banyak, cuman ingin biar teman-teman lihat hasilnya yang dikukus sama yang dibakar, jadi di dua loyang gitu bikinnya. Kalau lebih tinggi ini lebih bagus teman-teman. Nah, kita susun seperti ini, atau motongnya sesuai selera teman-teman saja. Kalau ada topping, teman-teman bisa dikasih topping. Ini dicoba pakai pisau biar teman-teman lihat kalau pakai pisau seperti apa. Ini pelan-pelan saja, langsung ditekan gitu ya.
jangan terlalu depan belakangnya, jangan terlalu ini karena ini rapuh. Tuh kan kalau pakai pisau itu nempel seperti ini, tidak rapi. Jadi sebaiknya kita pakai plastik saja seperti ini. Ini buat meratakan adonan teman-teman. Kalau nggak salah apa ya nama barangnya itu. Ini enak buat motong lapis juga, enak gitu teman-teman pisau ini. Bukan pisau sih sebetulnya, buat apa ya, merapihkan yang kue tart. Nah ini yang dikukus. Kalau yang dikukus kan tadi agak banyak ya, jadi tinggi tuh, ini mengembang tinggi. Tapi kalau teman-teman punya cetakan yang kecil-kecil, sebaiknya yang kecil-kecil saja teman-teman tuh, karena ini sangat mengembang. Jadi dipotong-potongnya nanti tidak cantik ya. Jadi lebih baik teman-teman kalau punya cetakan yang kecil-kecil, yang kayak buat bolu putu ayu atau bolu kukus yang kecil itu, boleh pakai itu biar hasilnya tidak harus dipotong-potong seperti itu. Nah hasilnya ini teman-teman mengembang sempurna, empuk, bagus gitu. Ini yang dikukus ya, sama saja sih ya, apa namanya, hasilnya mengembang bagus gitu ya teman-teman. Kita loyangnya kita buka dulu tuh kan, sama mengembangnya seperti ini, empuk banget. Nah tuh kan cantik. Cuman karena dia si loyangnya itu gede, jadinya pecah-pecah seperti ini. Makanya aku saranin tadi teman-teman pakai cetakan yang kecil saja, biar tidak harus dipotong-potong dan langsung jadi gitu, seperti itu. Kalau ini kan jadi dia tidak optimal ketika kita memotongnya, karena ada yang pecah seperti ini. Ini saking empuk teman-teman. Nah kita tinggal potong-potong. Tuh pecah-pecah kan, saking empuk tuh bawahnya. Kalau dulu ada bolu ambekuk ya, kayak mirip gitu rasanya, kayak mirip bolu jadul tuh namanya ambekuk. Tapi beda kayaknya sih, kalau ambekuk itu kan pakai wijen. Nah seperti ini tuh kan, mekar sempurna. Kita potong-potong ya sebentar lagi. Nah pakai ini lagi, kita lihat ini yang tinggi seperti apa. Pelan-pelan saja teman-teman. Nah tuh kan, karena ini lagi panas-panas teman-teman. Tuh kan empuk, bersarang, bagus gitu, walaupun ini tanpa telur. Nah teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya biar kita semangat membuat resep-resep yang lainnya. Sampai jumpa lagi, selamat menikmati ya, selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di resep dapur Ansyakia berikutnya. Nanti bahan-bahannya ada di deskripsi dan akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.